Tugas demonstrasi kontekstual modul 1, 4, budaya positif. Praktek segitiga restitusi. Pada siswa SMP dan SD yang berkebutuhan khusus di SLB Negeri Tenda Ruteng. Oleh Alosia Dahlia Putri Kung, SPD. SLB Negeri Tenda Ruteng. CGP Angkatan 11. Kabupaten Manggarai. Skenario segitiga restitusi 1. Seorang siswa SLB bernama Ani terlambat masuk sekolah karena terlambat bangun pagi. Seharusnya Ani masuk sekolah paling lambat pukul 7.30. Tapi Ani sampai di sekolah pukul 8 ketika semua temannya sudah sedang mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Ani yang terlambat tetap diizinkan masuk kelas oleh gurunya. Tapi Ani tetap diminta menemui gurunya saat waktu istirahat. Berikut ini dialog Ani dan gurunya. Seorang siswa SDLB bernama Arthur. Ketika mengikuti pembelajaran merasa kesal karena diganggu temannya. Karena kesal Arthur lalu memukul teman tersebut sehingga membuat temannya kesakitan. Padahal dalam keyakinan kelas, para siswa diminta untuk saling menghormati. Untuk mengatasi masalah Arthur tersebut berikut adalah langkah restitusi yang dilakukan oleh saya. Baik, selamat pagi Ani. Pagi Bu. Kira-kira Ani tahu tidak kenapa Ibu panggil Ani pada jam istirahat ini? Ya Bu, saya tahu. Saya tadi sudah terlambat datang ke sekolah. Oke, Ani tahu Ibu panggil karena Ani terlambat datang sekolah. Nah, tapi di sini Ibu mau tegaskan ya Ani, Ibu tidak mau marah karena Ani terlambat, tetapi Ibu hanya mau panggil Ani untuk mendiskusikan keterlambatan Ani tadi. Apakah Ani bersedia? Ya Bu. Oke, baik. Sekarang ini bisa diceritakan kepada Ibu apa yang Ani rasakan sekarang? Saya takut Ibu marah karena saya terlambat ke sekolah. Oh begitu, baik. Ani, Ibu tidak marah. Ibu paham sekali bahwa kadang-kadang sebagai manusia itu kita buat kesalahan, termasuk terlambat datang sekolah. Itu kadang-kadang kekeliruan yang bisa kita buat. Nah, tetapi kira-kira bisa tidak Ani ceritakan kepada Ibu kenapa Ani sampai terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat ke sekolah karena terlambat bangun pagi Bu. Oh, terlambat bangun pagi. Kira-kira apa yang membuat Ani terlambat bangun pagi? Itu karena tadi malam saya tidur jam 12. Tidur jam 12. Apa yang Ani lakukan sampai tidur jam 12? Saya bermain HP Bu. Bermain HP, baik. Oke, sekarang Ibu mau tanya deh sama Ani. Kira-kira main HP sampai jam 12 malam itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak Bu, karena saya tidak berhenti menggunakan HP sampai larut malam dan cari bangun siang. Oh iya, karena Ani bermain HP sampai larut malam sehingga Ani terlambat dan jadi kesiangan ke sekolah ya. Oke, kalau begitu menurut Ani dengan Ani terlambat ke sekolah itu ada atau tidak keyakinan sekolah kita yang Ani langgar? Ya Bu, saya seharusnya bersikap disiplin dengan datang tepat waktu ke sekolah. Baik ya, Ani sadar kalau Ani sudah melanggar keyakinan yaitu harus bersikap disiplin ya. Oke, kalau begitu menurut Ani kira-kira ke depannya apa yang bisa Ani lakukan supaya Ani tidak melakukan kekeliruan yang sama? Saya janji Bu, mulai besok saya akan tidur lebih cepat supaya tidak terlambat bangun dan tidak terlambat ke sekolah lagi Bu. Oke, baik. Terima kasih karena Ani sudah berjanji untuk lebih cepat bangun dan tidak terlambat ke sekolah. Nah, sekarang kira-kira ada atau tidak orang yang bisa Ani minta membantu Ani mengingatkan Ani supaya tidak terlambat ke sekolah? Ya Bu, saya akan meminta Mama untuk membangunkan saya pada jam 5 pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Oh baik, kalau begitu Ani akan minta bantuan Mama untuk ingatkan supaya Ani tidak bangun lebih pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Nah, Ibu juga titip pesan kalau bisa minta Mama untuk mengingatkan Ani supaya bisa mengatur waktu bermain HP di rumah ya. Oke. Nah, tadi kan Ani sudah terlambat setengah jam masuk sekolah ya Nak ya. Jadi terlambat
terlambat mengikuti pelajaran, kira-kira 30 menit. Nah, menurut Ani, apa yang bisa Ani lakukan untuk mengejar ketertinggalan pelajaran selama 30 menit tadi? Saya bisa kerjakan soal tambahan untuk lebih memahami pelajaran materi yang tadi. Oke, jadi Ani bersedia mengerjakan soal tambahan untuk mengejar ketertinggalan, ya. Baik, kalau Ani sudah bersedia melakukan itu, Ibu akan berikan soalnya nanti, ya, supaya Ani kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab Ani dan sebagai cara Ani untuk belajar untuk mengejar ketertinggalan pelajaran selama setengah jam, ya. Oke, sekarang Ani boleh kembali beristirahat dan Ibu akan berikan soalnya nanti. Permisi, Bu. Oke, selamat pagi Arthur. Ya. Boleh Ibu bicara sebentar dengan Arthur? Ya. Tadi waktu di kelas Ibu lihat Arthur memukul teman, apa betul? Ya, Nah, kira-kira kenapa Arthur pukul teman? Dia mengganggu, dia mengganggu Arthur. Bagaimana perasaannya Arthur terhadap teman tadi? Jengkel, baik. Ibu bisa mengerti ya, Arthur jengkel karena teman ganggu sehingga Arthur pukul teman, ya, seperti itu. Oke, baik. Memang kadang-kadang kalau kita jengkel dengan teman, kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti memukul teman. Tetapi Ibu mau tanya lagi, kira-kira menurut Arthur, kalau Arthur pukul teman, teman rasa bagaimana? Rasa senang atau rasa sakit? Kalau teman rasa sakit, kalau kira-kira kalau Arthur yang dipukul oleh teman, Arthur rasa senang atau rasa sakit? Kalau begitu Ibu tanya, buat teman rasa sakit itu perbuatan yang baik atau kurang baik? Kurang baik. Kira-kira kalau perbuatan yang kurang baik, apakah kita harus pertahankan atau kita rubah? Kalau kurang baik kita pertahankan atau kita rubah menjadi lebih baik? Berubah menjadi lebih baik. Oke. Nah, tadi kan Arthur pukul teman, ya. Nah, Arthur bilang itu perbuatan yang kurang baik, ya toh? Setuju ya? Kalau begitu, kira-kira ada tidak keyakinan kelas kita yang Arthur langgar dengan pukul teman? Yang kita punya keyakinan kelas yang kita biasa buat itu. Arthur pukul teman itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Coba ingat baik-baik. Kita punya keyakinan kelasan adalah menghargai teman, menghargai orang lain. Kira-kira Arthur tadi menghargai orang lain atau tidak? Tidak. Kalau begitu Arthur melanggar keyakinan menghargai orang lain atau Arthur buat atau Arthur melanggar itu? Melanggar, ya. Baik, kalau Arthur sudah paham, sekarang apakah Arthur mau menjadi lebih baik? Kira-kira menurut Arthur, karena Arthur tadi sudah pukul teman, Arthur sudah membuat teman sakit, apa yang bisa Arthur buat supaya bisa memperbaiki hubungan dengan teman? Minta maaf. Minta maaf. Arthur bersedia minta maaf. Baik, terima kasih karena Arthur mau minta maaf dengan teman. Nah, tetapi Ibu juga mau minta tolong sama Arthur. Kedepannya bisa tidak Arthur berperilaku lebih baik? Bisa. Oke. Kalau begitu, seandainya nanti Arthur marah-marah lagi dengan teman atau Arthur jengkel dengan teman yang ganggu Arthur, apa yang bisa Arthur buat kira-kira supaya jangan pukul teman? Ada bisa aktivitas apa yang Arthur buat? Marah. Ya. Selain marah kepada teman, kalau Arthur marah kepada teman, membuat tidak senang juga kan ya? Nah, sekarang kira-kira Arthur bisa buat apa? Kalau Arthur marah dengan teman, apa yang bisa Arthur lakukan? Ibu usulkan bagaimana kalau Arthur misalnya marah dengan teman, Arthur menggambar saja. Mau? Mau? Oke, kalau gitu mulai sekarang, misalnya Arthur marah dengan teman, Arthur alihkan, pindahkan emosi marah itu untuk menggambar.
kepada teman yang Arthur dulu tadi. Setuju? Baik Arthur, terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Baik, Ani dan Arthur, terima kasih karena sudah bantu Ibu praktek hari ini. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, yang kita buat adalah praktek segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara guru menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran atas keyakinan kelas maupun keyakinan di sekolah. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, kira-kira menurut Ani dan Arthur, praktek yang tadi itu baik atau tidak baik? Oke, sekarang Ibu mau tanya kepada Arthur, apa yang Arthur rasakan saat praktek tadi? Baik, rasa senang atau rasa tidak suka? Senang. Kalau Ani bagaimana? Rasa senang atau rasa tidak suka? Senang. Kira-kira Ani bisa ceritakan kepada Ibu kenapa Ani rasa senang? Senang dapat belajar. Senang karena Ani banyak belajar hal baru ya dari praktek tadi. Kalau Arthur, apa yang membuat Arthur senang? Senang karena Arthur juga banyak belajar dari pengalaman praktek tadi. Nah, kira-kira kalau Ibu boleh tahu ke depannya, menurut Ani dan Arthur, kalau Ani dan Arthur melakukan kekeliruan atau pelanggaran, lebih senang mana? Lebih senang dihukum, ditegur, atau berdiskusi seperti tadi? Berdiskusi. Ya, dengan berdiskusi, mungkin Arthur dulu. Arthur lebih senang berdiskusi? Iya. Kenapa kira-kira? Iya, karena senang, karena tidak merasa takut dengan guru ya. Iya. Kalau Ani bagaimana? Apa Ani senang diskusi juga atau senang ditegur saja? Berdiskusi seperti tadi. Nah, kira-kira kenapa? Senang saja. Ani tidak takut, tidak cemas dengan apa yang dengan pelanggaran